Nah, kan ini ada para perempuan. Perempuan tuh empu. Perempuan. Jadi mungkin kita pengen dengar juga nih, bukan semata-mata dari perwakilan wilayah, tapi suara perempuan mengenai ke depan sekolah adat dan lain sebagainya itu di dalam konstelasi posisi perempuan di keadatan. Oh iya. Kalau di masyarakat adat Thai sendiri, justru peran perempuan ini sangat penting karena rata-rata kalau misalnya ada kegiatan, kalau di kampung saya di desa Thai itu udah ada juga sekolahnya, ada sekolah perempuan adat, ada sekolah masyarakat adat. Jadi dikhususkan untuk perempuan-perempuan itu ada sekolah adatnya. Nah di situ kegiatannya ya dikhususkan untuk pemberdayaan apa-apa aja yang ada di lingkungan, misalnya ada rotan dibuat jadi yang nyaman, nah begitu sekolahnya. Jadi saya rasa peran perempuan di sini sangat penting untuk sekolah lapang ini karena rata-rata perempuan ini lebih besar minatnya ke adat daripada laki-laki kalau misalnya di kampung saya. Karena dia di situ ya. Cuma terkadang ruang gerak biasanya membatasi memang Ya. perempuan itu. Ya, itu memang. Kalau di sana di Sanggau mungkin lebih terbuka ya, Iya, ruang orang gerak. perempuan. Iya. Ya, gitu. Kalau di Mentawai sendiri sekarang sedang mau didirikan pemberdayaan perempuan memang, karena di suku Mentawai Sebentar. Apakah di sana perempuan tidak berdaya? kan lain itu. Beda konteks. Iya. Itu yang kelompok perempuan, karena di Mentawai itu perempuan itu kurang diikut sertakan dalam Berburu. bukan Berburu. kegiatan apapun soal yang Mentawai gitu, karena perempuan itu kayak dianggap nomor 2 lah daripada laki-laki. Pasti. Dalam Pasti struktur kalau ada adat. laki-laki, pasti yang kedua nih perempuan. Iya perempuan, tapi kan terlalu dianggap rendah lah gitu. Jadi contohnya begini, misalnya saya punya suami misalnya, Kan contoh. saya punya suami misalnya, jika kan sukunya lain misalnya, kalau suami saya meninggal, pasti saya akan dikembalikan ke orang tua. Kan biasanya harus tetap di situ kan, karena kalau ada anak ada itu. Tapi ini harus dikembalikan ke orang tua. Jadi itunya harta suami tidak dimiliki oleh istri. Tapi Sekalipun harta punya istri- anak gitu. Iya. harta istri dimiliki oleh suami. Nah itu. Harus ada emansipasi. Itu untuk pemberdayaan. Makanya saya Terbukti tuh perempuannya tidak tidak berdaya. urus ke desa Iya. untuk sebenarnya untuk merangkul perempuan-perempuan Oke. yang di desa Munto itu, untuk kami membuat sebuah kayak kelompok lah untuk menyuarakan perempuan gitu. Iya. Oke. Menyuarakan hak perempuan. Suara perempuan masyarakat adat Adat Muntai. Muntai. Jadi ini berbanding terbalik gitu ya dengan di Ah, tempat saya itu gitu. Cing neng uti hoyong terang di dia kumaha cenah dongeng Kumaha tuh Neng. Dobi. Kan ayah sakuren tehnya di dia mah sakuren atau sakuren? Sakuren. Tengah kecurek. Ya tengah lecur. Kalau di sini perempuan sama laki-laki sama. Sama. Iya. Kalau misalnya tadi kan Iya. nggak ada. Nah kalau di sini yang saya rasa gitu sama. Jadi kalau misalnya di luar berbicara kesetaraan gender dan feminisme dan sebagainya, kalau di sini saya tidak menemukan itu karena sama. Ada peran perempuan, ada peran laki-laki. Kalau misalnya nggak ada yang satu, nggak ada juga yang satu. Jadi keduanya itu pasti berpasangan. Hanya sakuran. Iya ya, ini mirip memang kalau di tempat saya juga seperti itu gitu. Jadi salah satu misalkan dalam ada sebuah ritual. Jadi wajib yang mempersiapkan itu adalah perempuan. Nah, umpama misalkan kita ingin berkomunikasi dengan leluhur atau kita ingin berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Wajib media kami di sana adalah daun sirih. Itu media kami di sana gitu. Nah, dipersiapkan oleh kaum perempuan. Tetapi yang mempersiapkan itu kaum perempuan yang tidak halangan. Jadi iya. masih inilah gitu ya. Itu yang mempersiapkan gitu. Sehingga antara laki Sebentar, masih ini tuh apa sih?
Ini Iya. Nggak usah diperjelas. TST-nya Pak. soalnya kalau nggak masih ini, masih itu. TST itu nggak usah dibahas. Ya, jadi seperti itu dia, sehingga kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan itu ada. Tetapi di mana tempat pembedanya? Di sana itu ketika mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan itu memang diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki. Nah, umpama misalkan perempuan ini ada usulan, jadi cukup dia berbisik. Umpama kita akan musyawarah. Kalau di sana disebutnya gundeng. Gitu. Jadi umpama kita mau melakukan itu, jadi umpama ada unek-unek yang disampaikan akan diserahkan kepada disampaikan. Oh, berarti Iya. suaranya dititipkan kepada Iya. asal usulan, karena laki-laki yang menyampaikan pesan dari. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ditempuh dengan Jangan-jangan sebetulnya lebih banyak bisikannya itu daripada pikiran laki-lakinya. Kalau selama ini enggak lah gitu ya. Kalau selama ini gitu, karena memang baik dalam pembahasan ritual, kemudian pengambilan keputusan, umpama ada kesalahan atau ada yang melanggar awik-awik aturan adat itu memang ya laki-laki memang yang di sana yang berperan penting di sana itu. Hanya di sana. Jadi kalau dalam hal ritual ataupun yang lainnya tidak terlepas dari perempuan itu gitu. Hanya di sana tempat pembedanya di sana gitu. Kalau di sana gitu. Kalau soal ya sama juga nih. Kalau soal ritualnya apa yang penting yang namanya kerjasama gitu. Selalu ada dari perempuan dan laki-laki. Cuma yang dalam hal itu aja. Yang pertama hak suami, habis itu jangankan hak suami, hak orang tua sendiri. Saya sebagai perempuan kan, Tidak misalnya punya hak waris. misalnya orang tua saya besok kemana-mana gitu, saya nggak akan dapat apa-apa dari orang tua saya. Emang orang tuanya mau kemana? Nggak maksudnya tuh, Pindah ke surga. iya, gitu. Saya nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya adik laki, itu saudara laki-laki saya itu pengen memberikan sesuatu untuk saya, bisa juga. Sebenarnya tergantung kesepakatan mereka juga yang sebagai laki-laki, adik-adik saudara laki-laki. Cuma tapi sekarang kebanyakan begitu, perempuan nggak dapat apa-apa. Jadi tetap posisi perempuan di sini lemah ya. Dia nggak punya bargaining position. Harus berbaik-baik pada laki-laki. Kalau harus berbaik-baik pada perempuan. kalau seperti tadi itu, kalau di sana sih bukan begitu dia ya, perempuan pun dapat. Tetapi kalau dalam pembagian, kalau tanah itu memang kepada laki-laki, karena memang dia tanggung jawabnya lebih besar. Tetapi kalau isi Kata rumah, siapa? ya Emang perempuan tanggung jawabnya sedikit. Nah. Posisi kepala keluarga itu yang dilihat itu. Tetapi kalau perempuan di sana itu isi rumah itu memang wajib dia yang punya. Isi rumah itu ya dapur ya, isi dapur dan yang lainnya itu dia yang punya gitu. Tetapi kalau yang ladang yang ini memang laki-laki. Nah, terkecuali mungkin kalau ada dari laki-laki ingin memberikan kepada ini, itu sah-sah saja gitu. Tetapi kalau yang diatur itu seperti itu tadi gitu. Sehingga perempuan itu dapat ya urusan dapur dan yang lainnya itu dalam rumah itu, yang di luar itu memang laki-laki yang jadi seperti itu.